Maksudnya tadi Mbak ada tali di mana Mbak? Di leher. Ada tali di leher. Tali di leher. Ya, dia bunuh diri. Gantung diri dong. Ai gantung diri ya? Kenapa gantung diri? Ya sedih. Kenapa cerita dong? Cerita. Ai dihina. Dihina sama siapa? Semua orang. Setiap hari. Emang kamu ngelakuin apa bisa dihina sama orang? Nggak ngelakuin apa-apa padahal. Oh mungkin karena kamu jelek ya, nggak cantik ya. Dihina tuh mungkin bahasa dulu ya, kalau bahasa sekarang mungkin dibully kali ya. Oh iya dibully. Dapat kasus perundungan gitu kan. Ini sekitar umur berapa Mbak? Masih remaja. Umur 15 tahunan lah. Gitu. Emang kamu nggak Dan ada? Ai. Nama Ai itu nama masa kini lah, mungkin bisa 20 atau 30 tahun yang lalu. Mungkin 20 tahun yang lalu barangkali. Nama-nama kayak gitu. Iya sih. Oke. Kamu gantung dirinya di mana? Di mana? Di rumah. Tembok sini. Jauh. Di timur. Oh, enggak, maksudnya gantung dirinya Di rumah, di di rumah pohon. atau di pohon. Di dapur. Oh, pantesan kamu suka di dapur sini ya. Paham. Kamu dihina sama orang banyak setiap hari, terus kamu nggak kuat gitu. Kenapa kamu milih mengakhiri hidup? Siapa yang kamu contoh? Nggak ada yang contoh. Dihinanya hina apa? Misalkan kamu jelek, kamu belum nikah, belum punya pacar, atau dihinaannya apa? Masih remaja, paling jelek ya, dibilang jelek ya. Oh, dibilang jelek, dibilang bau. Sering dapat kekerasan nggak dari teman-teman kamu? Dari sekolahan ya? Oh. Disiram kuah. Pernah disiram kuah. Oh, di kantin sekolahan pernah disiram kuah. Ya, mohon maaf ya Mbak, nggak bisa doain kamu. Mbak cuma lihat kamu di sini dan Mbak udah ngelepasin talinya aja ya. Oke? Udah. Emang kamu nggak bilang sama orang tua kamu kalau kamu sering dihina? Sama aja. Hah? Orang tuanya juga ngehina juga Mbak? Nggak ada, mungkin bingung ya ketika dapat bulian dari orang-orang sekitar kan. Kan ada yang memang, ini bicara mental lagi-lagi ya gitu, ada yang memang nggak berani ngomong sama orang tua, tapi dia pikir sendiri dan sebagainya kan gitu. Barangkali dibilang sama saja itu karena orang tuanya juga galak, didiknya lumayan keras mungkin ya, kayak gitu ya. Iya. Kejam. Siapa yang kejam, bapakmu atau ibumu? Semuanya. Kakakmu juga begitu? Oh oke. Memang agak sedikit ya bukan jelek lah ya, namanya wajah kan nggak ada yang bisa meminta gitu. Iya. Mungkin emang jauh dari kebanyakan orang gitu. Berarti dia di keluarganya juga dikucilkan dong, Mbak? Iya tadi dibilang. Kasian banget. Abang, emak, nggak mau. Jadi tidak menghendaki kelahiran Ai ya. Emang Ai anak keberapa dari keluarga?
Anak bontot. Anak bontot kan bisa disayang, Mbak. Iya biasanya. Tapi mungkin kelahirannya nggak di apa ya, nggak diinginkan barangkali ya, Iya gitu. banyak yang Banyak kayak gitu kan. Tapi nggak boleh juga loh iya. Pilih-pilih gitu. Ya udah, Mbak kan udah ngelepasin talinya tuh, ya. Kamu yang tenang ya. Ini buat pelajaran juga buat kita-kita bahwa apapun alasannya ketika memilih gantung diri, memilih untuk berputus asa itu nggak bisa didoain. Ya, Ayo mau tinggal di sini. ya nggak apa-apa nanti tinggal di sini. Tapi ketika Mbak bersihin, kamu harus cari tempat yang lain ya. Cari tempat yang masih banyak di sini tempat yang lain karena ini adalah hunian manusia. Kamu nggak boleh kayak gitu. Nih, kamu nempatin sini setelah kosong atau masih ketika masih ada aktivitas orang? Suka ke sini. Oh, berarti dari pertama dibangun udah suka ke sini. Berarti kamu dong yang bikin orang pada takut kalau pada ke sini. Oh. Gitu. Pindah aja. Pindah nanti pindah ya. Nanti Mbak carikan tempat yang oke lah, yang ada AC-nya, ada kasurnya, ada bantalnya ya. Nih pilihannya pohon, gunung, laut. Dapur. Nah, ya dapur karena emang di masanya dia Terakhir. gantung diri di dapur. Ya udah kamu bisa infoin apa aja di tempat ini ya? Ada apa? Sebutin dong, sebutin sosoknya. Kenapa nggak berani ngomong? Nggak berani nyebut kenapa? Takut ya? Takut dia ngamuk ya? Oke. Udah, kamu keluar ya? Ya? Keluar kamu. Keluar ya? Kamu keluar ya? Udah keluar. Udah keluar udah. Kamu udah lepasin itu talinya. Kenapa sih? Hah? Keluar. Udah cukup. Jatuh nih. Shh, cukup. Keluar, bisa keluar. Hah? Kenapa sih dia bandel? Nggak mau sih. Dia bandel sih. Udah ditolongin. Ntar kalau Mbah marah bahaya loh. Hah? Ayo keluar yuk. Ditekan Udah keluar dulu, keluar. lehernya. Keluar. Pegangin langsung, pegangin. Istighfar, Mas. Kontrol. Kesana Mas. Iya, jagain tadi. Katanya. Ini bisa nggak diinjak nih? Oh, dia tempatnya di sini soalnya. Hai. Masuk kan. Udah. Kamu boleh di sini, tapi nanti kamu pindah ya. Kamu udah ngelepasin talinya, oke? Ya. Paham? Tolong Mas. Apa? Iya, as Mas Putih. Sini, As. Mas. Itu si bocah lagi. Kok malah ngajak main-main sih? Hah? Malah masuk ke rumah Angga. Awas apa? Kalian dalam bahaya. Kalian dalam bahaya. Dari siapa? Os. Tepat waktu saya. Itu jatuh ke situ. Si Tukil ngomong awas kalian dalam bahaya. Awas juga ya paku ya. Sakit udah pasti. Amazing tuh. Nih, lagi-lagi kita mendapati sebuah bangunan yang sudah ditembus oleh akar-akaran seperti ini.
Dan ini air ya, basah dingin. Oh, es berair tuh. Ya, itu bekas kamar. Kalau yang villa biasanya suka ada AC ya, Pak. Ini nggak ada bekas AC. Oh, orang di sini kan dengar kalian? Iya, Pak. Suara apa ya? Suara rintihan wanita? Iya, Mbak. Coba. Kalau suaranya keras, dia jauh. Tapi kalau cuma merintih seperti ini, berarti deket dong. Ini sosok yang beda nih. Apa? Apa bang? Tapi lirik semua di sini kan? Iya. Artinya apa? Dengar dekat dengan kalian. Allah. Nah, kayak berasa dikepung gimana? Orang di sini begitu masuk mungkin udah kecium barangnya gitu. Tadi baru kita siap. Bisa bicara sama Mia? Bisa ngobrol? Mau. Masuk, Bang. Masuk, Mbak. Ya, elah. Poci, Bang. Kamu bisa ngomong nggak? Bisa dong. Ya, bisa ya ngobrol ya sama Mbak ya. Serius? Dengan siapa ini? Gitu. Ngomong. Ya Allah. Panas, deketin panas. Hawanya. Itu kok bisa sampai panjang gitu kakinya, kenapa itu? Sambil tekuk-tekuk begitu, ha? Kenapa? Kamu ngerebutin warisannya? Hah? Iya. Parah banget sih. Sama saudara sendiri nggak akur, makanya tekuk-tekuk begitu kamu itu. Kok panas sih, Mbak? Panas ya. Punya nama nggak kamu? Hah? Suara apa itu? Kamu cerita dong. Kamu kata Mbah rebut warisan. Kamu anak keberapa emang? Serakah ya? Warisannya apa sih? Rumah, tanah, apa duit? Gak jawab, Mbah. Ya biarin aja. Kamu tinggal di sini. Warisannya tanah ini. Dia anak pertama, dia mentang-mentang jadi anak pertama, akhirnya berebut warisan dan dia meminta yang lebih yang paling banyak. Adik-adiknya nggak ada yang dibagiin satupun. Dikuasai semua sama dia. Sosoknya cewek cowok, Mbak? Cowok. Gitu. Oke. Ah, ini dia nih. Dia akhirnya ke dukun nih kamu itu. Ya kan? Biar adik-adikmu tunduk sama kamu kan. Itu bukan tunduk adik-adikmu. Cuma ngalah sama kamu karena adik-adikmu waras. Adik-adikmu tuh sehat gitu loh.
Maksudnya Pikirannya dipakai. ada adiknya ngasih aja gitu mbah. Kasih aja. Dia merasa bahwa ini keampuhan dari dukun karena bisa melakukan adik-adiknya rebut warisan sampai habis. Padahal dukunnya nggak sakti. Ya sakti juga sih. Oh, Tapi artinya adik-adiknya itu menganggap bahwa ya sudah kakak gila dah, nggak usah dipikirin tuh kayak gitu ya kan? Nah iya. Tuh, kamu pikir cuma bisa bersembunyi kayak gitu? Mau tahu? Udah cukup, nggak usah ngomong lah. Mbak males kalau kayak gini-gini, ha? dikontrol. Ini bukan tinggi lagi. Jadi kakinya itu sampai ditekuk. Kakinya sampai tekuk nih. Ini masih panjang lagi. Apa yang nggak bisa dilukis saking panjangnya? Tadi yang kayak kesedot gitu saya mbah. Tadi kan ada sosok wanita di sini. Apa yang nggak bisa dilipat? Itu yang mbah itu atap rumah. Iya. Kenapa ya? Ini wanita yang sini lagi. Langsung hilang. Oke. Ini sosok yang berbeda. Kita mendapati sebuah pelajaran juga. Tadi kan ketemu sama si bocah remaja. Dia akhirnya memilih untuk gantung diri karena merasa dibully, disakiti, dihina, gak kuat mentalnya dan sebagainya. Nggak diinginkan sama orang tua. Ya Allah itu. Mbak. Tapi gini, Mas Angga, percaya nggak bahwa justru yang ikut berdosa adalah orang-orang yang membuli hingga mengakibatkan si gadis ini mengambil jalan pintas. Kebagian semua itu dosanya itu, makanya dosa dari si ya iyalah, jangan lupa lo ngebully itu bahaya. Kalau yang dibully mentalnya kuat no problem, tapi kalau yang dibully nggak kuat pasti kalian kecepatan dosanya. Ih, ngeri banget itu. Kayak satu, terus yang kedua Mbak nemu lagi ada sosok pocong yang tiba-tiba masuk ke Jamal. Dan walaupun dia nggak bisa bicara, walaupun dia nggak mau ngomong, tapi jangan salah bahwa Mbak juga bisa menangkap. Contoh, tanda yang selalu ada adalah kaki dari si sosok pocong ini. Ini rumahnya Mbah. Bukan panjang, dia bukan. nggak bisa masuk rumahnya itu. Nah, loh, Mbah. bukan tinggi tapi itu panjang ya. Iya. Makanya tekuk. Ini salah satu pengalaman yang real di masyarakat kita. Ada jenazah yang ketika dimakamkan itu kakinya. kepanjangan. Liang lahatnya maksudnya. Liang lahat Oh, berarti itu. ini liang lahat nih. Mbah. Nah, ini maksudnya. liang lahat sudah dibuat, dimasukin, kurang lagi, dipanjangin lagi, kurang lagi, dipanjangin lagi, akhirnya ditekuk kakinya. Itu sering kan kita jombeng kayak gitu kan? Kenapa? Rata-rata orang yang seperti ini adalah orang yang suka serakah dengan warisan atau suka nambah-nambahin ini loh, nambah-nambahin patok. Oh iya. Nah, Geser patok ya mbah. iya betul seperti itu. Walaupun hanya sedikit. Walaupun cuma sejengkal nggak boleh, Mas. Bukan hak kita karena kan tanah nggak bertumbuh nggak bertambah kan. Ya segitu-gitu aja. Nah, itu hak orang lain, ngeri banget gitu. Coba bayangin tuh. Sampai hari akhirnya aja masih nggak tenang loh, masih percaya nggak sih kalau itu kayak gini loh? Apa maksudnya? Tadi yang masuk ke Jamal tuh kenapa dia nggak bisa loncat ya? Biasanya kan loncat. Iya. Itu cuma dengkulnya yang masuk ke kakinya Jamal. Bayangin. Jadi ke belakang ditekuk. Ya Allah. Segitunya loh orang berebut warisan, hati-hati ya. Bahwa itu bukan hak kita, nauzubillah. Lagi-lagi warisan ya Mbak ya. Ya karena itu yang kadang kala. Di sisi lain mungkin orang tua mencari harta buat keturunannya. Iya. Ya namanya juga punya anak banyak, mungkin lebih dari satu ya pastinya kan dibagi rata. Betul. Tapi kadang kala ada saja itu kan yang bersifat serakah dan sebagainya. Ya, monggo buat kalian semua yang masih mau begitu ya itu resikonya seperti itu. Berarti si dia ini nih yang sering kali menampakkan diri. Ini lebih tenang, lebih santai, tapi ada banyak makna yang bisa kita ambil di Explore malam ini. Jadi benar-benar objek di sini dikepung dengan energi yang sangat tebal dan sangat besar. Kebetulan aja ini kebagian gitu loh. Kebetulan aja. Maksudnya villa ini masuk dalam lingkaran energi itu. Itu yang menyebabkan jadi begini, jadi terbengkalai. Kalau mungkin nggak sih Mbak kayak misalkan kanan kiri belakang depan itu kosong. Jadi ini lebih besar Mbak. Sangat mungkin. Karena ketika tanah yang lain di sekitar kosong, berarti kan otomatis ya itu
tempat yang leluasa buat mereka gitu. Biasa kan gini Pak, kalau kita masuk ke bangunan terbengkalai itu suka ada coretan pilok lah, tapi ini bener-bener clean Pak. Ya, Ini clean, memang nggak ada yang menjamah. kenapa seperti itu? Karena tingginya, tebalnya energi gaib tempat ini. Kalau nggak kuat mental masuk juga udah ketakutan di sini. Kelihatannya senyap kayak gini, santai gitu, jangan sampai. Tapi dari sisi fisik bagaimana? Oke, kita tetap menunggu momen ya, menunggu momen terbaik. Barangkali ada sesuatu yang lebih menarik dari kita ngobrol dari awal. Kita benar-benar santuy karena emang belum ada sesuatu hal yang agresif ke kita gitu. Jadi kayak tadi sempat masuk si siapa namanya? Tadi anak kecil Tukil ya? Tukil juga cuma memberikan informasi, maksudnya dia cuma ngasih informasi ada ancaman gitu-gitu yang bahaya. Tapi sampai di menit sekarang kita belum mendapatkan perlawanan. Maka kita santuy aja sambil nunggu momen. Kalau dari bangunannya sih bangunan kokoh Mas Bibi. Ya, bangunannya oke. Ini juga menarik bahwa tangga ini nggak ada campuran ini ya, ini cor semua ya. Coran ya. Tuh. Sambil nunggu momen siapa yang bakal masuk, siapa yang bakal datang, dan siapa yang bakal ngasih informasi lebih. Itu kamar itu ya. Sumpah, gila gua masuk kamar ini langsung merinding tebel banget. Anjir. Wow. Perasaan apa Mbak? Ada sesuatu yang menarik sekali. Tumben-tumbenan Mbak. Apa yang merinding? Dengar sesuatu? Iya. Enggak. Awal. Iya ada. Nggak mau denger ya, mudah-mudahan audio nangkap. Siapa itu yang geser? Ada yang geser. Di luar ada yang geser. Coba lihat Pak. Iya. Yuk masuk. Masuk. Cewek yang terluka Iya Pak. dalam pengawasan sosok yang misterius